Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan tiba kita untuk membicarakan soal drawing. Ya, ini pembagian grup, ada 24 tim di Piala Asia yang nantinya akan berlangsung pada 12 Januari 2024 sampai pada 10 Februari 2024 dengan Qatar menjadi tuan rumah. 24 finalis sudah berkumpul, yaitu adalah drawing yang berlangsung di Qatar Opera House di Doha, Qatar pada hari Kamis ya. Ini 11 Mei, di sana pukul 14.00 dan di sini pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, Indonesia kita sudah tahu mungkin ya, bagi teman-teman yang sudah tahu pasti menyaksikan hasil drawing, dan belum, bagi teman-teman yang belum mengetahui, Indonesia ada di grup D ya, dalam hasil undian. Grup D itu ada Jepang, Indonesia, Irak, dan satu negara di Asia Tenggara yang menjadi musuh bebuyutan kita selama ini, yaitu Vietnam. Nah, acara yang dipimpin oleh John Dykes ini juga dihadiri oleh Ketua FIFA, yaitu Gianni Infantino, dan pelatih tim nasional kita, pelatih senior Sintayong, berada di antara para tamu yang datang di Qatar Opera House di Doha, Qatar. Dan di sana konon juga Pak Erick Thohir itu ikut hadir. Dan kita memang berada di pot 4 ya. Pot 4 karena dengan peringkat FIFA yang paling rendah. Saya sudah bahas kemarin, di pot 4 itu ada India, Thailand, Tajikistan, Malaysia, Hong Kong, dan Indonesia. Dan ketika undian berlangsung ya, Jepang itu terakhir karena itu kan mereka ada di pot 1 semua. Akan dimulai dari pot 4 dan Indonesia itu berada di 2D. 2D itu kemudian berlanjut dengan di pot 3 ada Vietnam masuk di D4, kemudian di pot 2 Irak berada di 3D, dan akhirnya kita ketemu Jepang. Nah, di 3 itu terakhir kita sebenarnya pilihan itu ada Jepang, ada Korea Selatan, atau Arab Saudi ya. Karena di grup D, E, F 3 sebelumnya sudah ini, Qatar sebagai tuan rumah ada di grup A ya. Australia sudah dicabut undiannya, ada di grup B. Kemudian Iran, peringkat pertama yang terbaik di Asia itu, ada di grup C. Nah, ketika diundi, saya pikir kita akan ketemu dengan Korea Selatan. Karena kita tahu bersama STY kan dari Korea Selatan, sehingga ini rame. Kita akan berduel dengan Son Heung-min yang saat ini bermain di Spurs, Tottenham Hotspur. Tapi akhirnya kita ketemu dengan Jepang. Korsel lari ke grup E. Di grup E itu ada wakil Asia Tenggara lainnya. Ada Malaysia, ada Yordania, dan Bahrain. Ini termasuk grup yang keras juga. Grup kita juga ini berat ya. Jepang, Irak, dan Vietnam. Ini, tapi kita harus bangga kita berada di antara grup ini. Kita harus siap untuk melayani siapapun, termasuk Jepang, Irak, dan Vietnam. Kita harus bertarung dengan kekuatan yang ada ya. Apalagi kita sudah ada Sandy Walsh, ada Sain Patinama, ada Jordi Amat juga, Elkan Bagot. Apalagi kalau 2 terakhir sudah masuk, Ivar Jenner dan Rafael Struij, kita akan bagus pada tahun depan. Saya kira sudah pasti ini akan dipakai oleh STY. Kalau Cyrus Margono juga cepat ya untuk bisa mendapatkan warga negara, karena dia tidak perlu dinaturalisasi karena ayahnya memang orang Indonesia, dia sudah pernah mendapatkan paspor sampai usia 21 tahun sebelum dia beralih ke paspor Amerika. Jadi kalau ada penjaga gawang Cyrus Margono yang sekarang bermain di Panathinaikos B di Liga Yunani, ini lebih komplit tim kita. Karena kan kita ada Mark Klok, ada Stefano Lillipali juga, ini kuat untuk tim kita ya. Dan saya bacakan dari hasil drawing semua. Kalau kita kan di grup D ya. Grup A itu Qatar, Cina, Tajikistan, dan Lebanon. Grup A. Grup B Australia, Uzbekistan, Syria, dan India. Grup C Iran, Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Palestina. Sementara di grup E saya sudah bicarakan tadi, Korsel, Malaysia, Yordania, Bahrain, dan grup F ada juga wakil Asia Tenggara lainnya, Thailand. Thailand itu bergabung dengan Arab Saudi, ada Kirgistan, Republik Kirgistan, dan Oman. Ini juga grup yang keras. Jadi tidak ada, ini semua 24 tim, semua tim hebat semua, termasuk Indonesia tentunya. Jepang walaupun diunggulkan bersama Irak, ya pasti akan tidak menganggap enteng ya menghadapi Indonesia, karena mereka tahu Indonesia berbenah ya dengan pelatih STY, apalagi sekarang dengan Ketua Umum Erick Thohir yang menginginkan bahwa prestasi kita harus berbicara bukan di Asia Tenggara tapi di Asia. Ya, tentunya di Piala Asia ini yang menjadi target yang akan diberikan buat pertaruhan seorang STY.
Ya, karena kita tahu bersama STY kan sampai di 31 Januari masa kontraknya selesai dan dia akan diuji di sini. Piala Asia itu sebenarnya akan berlangsung di 16 Juni sampai 16 Juli di Cina, tapi Cina mundur ya dengan alasan pandemi sehingga AFC menunjuk Qatar ya untuk bisa menjadi tuan rumah. Menarik di Qatar karena Qatar ini pada November dan Desember lalu kan menjadi tuan rumah Piala Dunia di mana Argentina bisa menjadi juara. Dan di Qatar ini ada 5 kota yang nantinya menjadi tuan rumah. 5 kota itu dengan 8 stadion yang disiapkan, stadion mewah. Fasilitasnya ini luar biasa. Kita sudah lihat kemarin kan di Piala Dunia bagaimana persiapan Qatar yang luar biasa. Salah satu penyelenggara terbaik di dunia sepanjang sejarah. Dan ini mereka akan ulangi ketika menjadi tuan rumah di Piala Asia. 5 kota itu yaitu Lusail, ya, dengan stadion mereka tentunya Lusail Stadion dengan kapasitas 88.000 penonton. Kemudian kota kedua ada Al-Khor. Di sana ada stadion Al-Bait dengan 68.000 penonton. Ada Khalifa International Stadium dengan 45.000 penonton di sana. Kemudian kota ketiga adalah Al Rayyan. Ya, Al Rayyan ini menyiapkan stadion Ahmad bin Ali dengan 45.000 penonton. Ya, kemudian ada Education City, yaitu 44.000 penonton di sana yang bisa 45.000 penonton. Dan stadion ketiga di kota Al Rayyan ini adalah Al Tumama, ya, dengan 44.000, hampir 45.000 penonton. Jadi semua ini dipakai di Piala Dunia di kota Al Rayyan ini. Termasuk Al Bait dan Khalifa International juga dipakai di Piala Dunia kemarin. Ada Lusail Stadium juga ada sebagai penyelenggara di Piala Dunia. Nah, kota keempat itu Doha, ibu kota dari Qatar. Itu ada Jassim bin Hamad. Jassim bin Hamad ini paling kecil kapasitas dia 15.000 penonton. Ya, dia tidak dipakai di Piala Dunia. Kemudian ada kota kelima yaitu Al Wakra. Al Wakra ini menyiapkan stadion Al Janub. Ya, Al Janub itu 44.000 penonton. Jadi itulah 5 kota di Qatar yang akan menjadi penyelenggara dengan 8 stadion yang disiapkan oleh tuan rumah. Dan kita akan bertarung di salah satu stadion di sana atau di salah satu kota yang ada. Kita belum tahu kita akan ketemu siapa duluan, tapi kalau kita ada di 2D, bisa saja kita bertarung dengan 1D itu Jepang. Ya, kemudian kita akan siap ketemu dengan Irak atau Vietnam. Nah, kalau bicara dengan Vietnam ini seru. Dengan Vietnam. Terakhir kita di 2022 di Piala AFF 2 kali bertanding di semifinal, yaitu kita draw sekali di GBK, namun kita kalah dengan 2-0 ketika Vietnam menjadi tuan rumah. Itu 2 gol Vietnam, kalau nggak salah diciptakan oleh Nguyen Thien Linh, 2-2 gol untuk meruntuhkan Indonesia. Ya, mereka ke final tapi kalah lawan Thailand di babak final. Nah, kemudian Irak, ya, kalau bicara dengan Irak ini, Irak itu runner up grup C di bawah Iran ya di kualifikasi Piala Asia sebelum lolos ke Qatar ini. Mereka 10 kali ikut ya Piala Asia, terakhir 2019 dan mereka pernah menjadi juara 2007, juara Asia. Ini Irak. Kalau bicara dengan Vietnam itu kan runner up grup G di kualifikasi ya. 5 kali ikut, sudah termasuk sekarang 5 kali ikut Piala Asia, terakhir 2019 juga Vietnam ikut dan mereka 4 kali berada di posisi keempat. Ya, 2 kali di posisi keempat, itu 1956 dan 1960. Dan tim yang paling difavoritkan Jepang. Wah, tim Samurai ini itu juara di grup F di kualifikasi Piala Asia. 10 kali ikut sudah dengan di Qatar ini nantinya di Piala Asia. Terakhir 2019 mereka ikut dan mereka juara 4 kali di Piala Asia. 1992, tahun 2000, tahun 2004 dan 2011. Ini Jepang yang akan menjadi lawan kita. Kalau kita kan itu lolos dari peringkat ketiga terbaik ya, yang kita bisa ikut di Kuwait kemarin. Kita menang lawan Kuwait, kalah lawan Jordania, menang besar lawan Nepal. Ya, kita sudah dengan di Qatar ini sudah 5 kali ikut. Ya, terakhir kita 2007, berarti 16 tahun lalu. Ya, kita bisa terakhir ikut dan sekarang STY membawa kita untuk lolos lagi di putaran final Piala Asia untuk tim senior. Ya, kita selama ini prestasi kita hanya sampai di group stage. Yaitu tahun 1996, tahun 2000, tahun 2004, dan terakhir di 2007. Semoga kita ini bisa berbuat yang terbaik. Walaupun saya bilang tadi ini grup keras ya. Kalau dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Tapi dalam sepak bola tentunya semua kita tidak tahu. Bisa saja terjadi dengan kualitas pemain-pemain kita yang lebih baik saat ini. Ya, kita berharap banyak. Jordania aja susah payah, ngos-ngosan untuk bisa menang dengan 1-0 lawan kita dan kita mampu mengalahkan Kuwait.
Ya, ini luar biasa. Ya, apalagi sekarang kita sudah lengkap kan. Yang saya bilang dengan pemain-pemain naturalisasi tadi, luar biasa. Ketika lawan Kuwait, Jordi belum bermain di sana kan. Ya, baru ada Mark Locke di sana dan juga ada Vano Lillipali yang ada. Sekarang kita sudah lengkap semua, ada Sandi, ada Sain, ya, ada Ivar Jenner nantinya ikut, Rafael Struijk, ya termasuk Elkan Bagot. Jadi saya pikir bagus. Nah, kalau bisa melihat dengan kualitas sekarang, Jepang aja yang difavoritkan di grup ini untuk bisa menjadi lolos. Jepang itu saya sebut aja dari semua nama-nama ini nama-nama yang luar biasa. Paling tidak ada 5 nama hebat ya. Ada Takehiro Tomiyasu, ini back ya, pemain back kanan juga yang bagus yang saat ini bermain di Arsenal di Liga Premier Inggris. Kemudian ada Ritsu Doan yang saat ini menjadi pemain utama di Freiburg di Bundesliga. Ada Takumi Minamino, ya pernah di Liverpool, sebelum saat ini ada di Monaco di Ligue 1 Prancis. Kemudian ada Takefusa Kubo, ya ini pemain yang sangat lincah yang berada di Real Sociedad di La Liga di Spanyol. Dan ada Kaoru Mitoma, ini yang lagi naik daun yang mungkin akan diperebutkan oleh klub-klub besar di Inggris. Ini pemain yang baik sekali. Mitoma ini bermain di Brighton and Hove Albion di Liga Premier Inggris. Luar biasa ya kalau bicara dengan Mitoma ini, dia tampil oke ketika Brighton mengalahkan MU 2 kali bahkan. Dan kita akan tunggu Mitoma ini dalam pertarungan, dia akan datang ke Indonesia dan kita akan ke Jepang ya dalam kita akan lihat nantinya pertarungan itu sesungguhnya. Belum lagi pemain-pemain Irak yang akan bertarung. Oh tidak, bukan kita bermain di Jepang karena ini kan tuan rumahnya Qatar ya. Jadi kita semua akan bertarung di Qatar dengan di grup D ini. Semua dipusatkan di Qatar, bukan sistem home away. Nah kita akan bertemu dengan nama-nama tadi ya. Takefusa Kubo, Ritsu Doan, kemudian ada Takumi Minamino, Kaoru Mitoma, dan Tomiyasu. Ya, belum lagi ada Maya Yoshida, pemain yang pengalaman yang ada di Schalke sekarang. Jadi ketika kita bermain di Qatar, kita akan tunggu nantinya apa yang akan terjadi di grup D ini. Semoga ada kejutan-kejutan yang dibuat oleh Indonesia dalam pertarungan di Piala Asia. Nah, itu tadi ya info yang bisa saya lihat dengan tayangan di Doha ketika berlangsung drawing ya di Qatar Opera House di Doha. Jadi semoga dengan berada di grup ini kita paling tidak bisa mendapatkan satu kemenangan saja. Entah kalau dengan Jepang memang sudah, walaupun orang bilang wah ini bisa aja sepak bola, tapi Jepang ini mengalahkan Jerman di Piala Dunia dan Spanyol itu susah payah menghadapi mereka ya. Dan ini akan ketemu dengan kita dengan kualitas pemainnya saya sudah sebut. Kalau sebut semua ya starting 11 mereka tuh hebat-hebat semua. Hampir rata-rata bermain di Eropa ya. Kita untuk bisa imbang aja udah bagus ya. Apalagi dengan Irak. Irak kan tim yang kuat. Jadi kita hanya berhitung dalam pertemuan kita dalam pertarungan dengan Vietnam. Nah, semoga kita bisa kali ini bisa mengalahkan Vietnam dengan materi pemain yang tentunya jauh lebih bagus dibanding dengan Piala AFF kemarin. Sampai di sini dengan saya bagaimana untuk bisa membahas hasil undian drawing yang berlangsung di Doha di mana kita berada di grup D bersama dengan Jepang, Irak dan Vietnam. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.